Saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Famili. Kali ini edisi Minggu Biasa ke-22 dengan tema Merendahkan Diri untuk Meninggikan yang Rendah. Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda bertemu konglomerat atau real crazy rich? Apakah pakaian mereka mentereng? Pasti tidak. Pernahkah Anda kuliah? Siapakah dosen Anda yang lebih simpel? Seorang doktor atau seorang profesor? Biasanya seorang profesor. Pernahkah Anda melihat pohon buah atau padi? Pasti makin berbuah, makin berisi, makin merunduk. Para saudara yang terkasih, firman Tuhan minggu ini mengundang kita untuk menempatkan diri di tempat yang rendah dan mengingat orang miskin dalam sukacita kegembiraan pesta kita. Ini disampaikan Yesus pada saat berada di salah satu rumah pemuka orang Farisi pada hari Sabat. Yesus mengkritik orang-orang yang ingin menduduki kursi kehormatan dalam perumpamaan. Orang yang menduduki tempat terhormat, tetapi kemudian diminta pindah ke belakang. Dan orang yang duduk di belakang, tetapi dipersilahkan maju. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk dianggap sebagai orang terpandang. Menempatkan diri di tempat yang rendah, agar dipersilahkan ke tempat yang terhormat, dianggap sebagai jalan kerendahan hati dan berkelakuan baik. Para saudara yang terkasih, perumpamaan ini seakan memancing orang berpikir bahwa dalam kisah ini hanya ada satu saja tempat terhormat. Padahal banyak orang ingin mendapatkannya. Apakah orang diminta bersikap rendah hati dan tidak menginginkan tempat ini? Menurut satu tafsiran, tidaklah demikian. Perumpamaan ini lebih pasnya dipahami sebagai undangan kepada para murid agar berusaha untuk menyiapkan tempat terhormat sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak orang dapat dibawa ke tempat terhormat. Lantas, bagaimana caranya para murid untuk menyediakan tempat terhormat yang lebih banyak? Para saudara yang terkasih, dengan mengundang orang yang tidak akan mampu membalas undangan mereka, yaitu orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kebaikan yang tidak langsung dibalas dengan kebaikan ini nantinya akan menjadi sumber kebahagiaan bagi yang mengadakan pesta. Undangan ini mengajak orang melihat ganjaran sebagai pahala di akhir oleh Allah sendiri. Biarlah Allah sebagai hakim yang paling adil memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang rendah hati. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Putra Sirat, makin besar engkau, rendahkanlah dirimu, supaya kau dapatkan karunia di hadapan Tuhan. Hal yang senada dikatakan juga dalam surat kepada orang Ibrani. Kiranya kerendahan hati kita membuat nama kita terdaftar di surga pada saat Allah menghakimi umatnya lewat Yesus Kristus Tuhan kita.
Para saudara yang terkasih, firman Tuhan minggu ini mengajak kita menjadi seorang leader, bukan dealer. Beda leader, beda dealer. Leader adalah seorang pemimpin yang dengan power yang dimilikinya, entah kata, entah perbuatan, atau kombinasi keduanya, namun dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sehingga mereka melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan bersama. Bonum commune. Sedangkan dealer adalah sebuah lembaga yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dengan modal dan pengaruhnya ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumennya. Seorang leader dengan ketulusannya, sedangkan dealer dengan motif ekonomi yang tinggi. Para saudara yang terkasih, jika kita ingin menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan dan terdaftar, terregistrasi nama kita di surga, jadilah orang-orang yang rendah hati, orang yang merendahkan diri untuk mengangkat orang lain yang rendah. Orang yang ikhlas memperhatikan orang miskin, cacat, lemah, dan terpinggirkan, yaitu kaum difabel. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda.